ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jadi ucapan zikrullah atau ucapan yang itu bukan zikir tapi nuansanya menyenangkan hati orang, mendamaikan hati orang, itu langsung naik tanpa perantara menjadi catatan amal soleh ilahi, dan pasti hanya kepada zat Allah. Itulah kalimat yang thayyib atau kontennya yang thayyib, ucapan manusia tapi intinya adalah kebaikan, itu langsung naik ke Allah tanpa perantara. Berbeda dengan amalan-amalan soleh, itu akan yarfa'u, itu diangkat dan dinaikkan kedudukan dan derajatnya. Tapi kalau ucapan langsung, ulama yang agung di Madinah namanya Sa'id bin Musayyib, itu perkataannya diabadikan di Aqwalus Salaf, qaulun wa amalun. Selama 30 tahun ada kumandang azan kecuali aku sudah di dalam masjid. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Dan yang kedua, 40 tahun tidak pernah ketinggalan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir dari sesuatu yang halal jadi haram, namanya takbiratul ihram. Halal noleh kiri kanan, begitu takbiratul ihram haram noleh kiri kanan, haram melihat ke atas, karena sudah masuk ritual sholat. Maka kadang kita, ya Allah, rasa cemburu. Mereka manusia, kita manusia, mereka punya istri, mereka punya anak. Hanya saja mujahadahnya, detik-detik waktu, fokusnya maintenance of object. Dia setia benar terhadap tujuan yang pokoknya dalam hidup itu, yaitu membangun prestasi dan sukses akhirat. Atau hadis yang lain, la'an akul, sungguh ketika aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ahabba ilayya, itu zikir itu lebih aku cintai mimma tala'at alai syamsu, aku cintai daripada terbitnya matahari dalam setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidul mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepadanya lah kalimut thayyib, perkataan yang thayyib itu naik, perkataan yang baik itu akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan yang soleh itu akan diangkat juga kepadanya. Dalam masalah ini, untuk
menegaskan kepada kita agar detik-detik waktu kita setelah ikhtiar dan usaha kita untuk memahami tauhid dengan benar, itu garansi lakunya nilai hidup kita dan nanti garansi keterjagaan seseorang dari api neraka. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, itulah simbol kesuksesan. Ayat ini membantu kita agar kita tidak lengah perkara yang sangat ringan, mudah. Hanya banyak di antara kaum muslimin kecuali yang dirahmati oleh Allah lupa terhadap urusan itu. Nah, di sini Allah firmankan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uh. Ahlul lughah, para pakar bahasa, ahlun nuhat, para ahli nahwu, pakar bahasa Arab membedakan kata-kata kalim. Ilaihi yas'adul kalimu, kalim bukan kalam. Kalam mazada min alfaidhi alfazaini au aksar wa tufidul makna, hada yusamma al-kalam. Mazada, sesuatu dua lafadz atau lebih yang mengandungi makna bagi orang yang mendengarkan, itu kalam. Ucapan yang keluar dari seseorang dua lafadz atau lebih kemudian punya makna, orang yang mendengarkan itu bisa memahami, itu kalam. Ini dari perspektif pakar nuhat, ahli nahwu, ahli bahasa Arab. Lah di situ Allah firmankan bukan ilaihi yas'adul kalam, ilaihi yas'adul kalim, kalimut thayyibu, bukan kalamut thayyibu. Kalim mazada min alfazaini au aktsar, dua lafadz atau lebih yang diucapkan seseorang, baik itu punya makna, tufidul makna am lam tufid, mengandungi makna dari ucapan yang dia keluarkan lewat lesannya itu, atau tidak ada maknanya. Artinya orang tidak bisa memahami utuh. Itu bedanya. Itu Allah sebutkan ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Jadi kasih sayang Allah, setiap lafadz yang keluar dari lisan seseorang bisa dipahami oleh orang itu ataupun orang lain yang mendengar, ataupun tidak dipahami, tidak utuh pahamannya, sepanjang itu thayyib. Dan Syekh Utsaimin menambahkan, setiap ucapan yang keluar dari lisan seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, itu nilainya adalah ilaihi yas'adu, hanya dan pasti akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai sebuah ibadah yang agung. Itu bedanya kalam dengan kalim. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan, intinya al-kalimut thayyib, setiap ucapan yang keluar dari seseorang yang itu yuqarribuhu ilallahi azza wa jalla, ucapan yang diucapkan oleh seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, baik itu dari zikrullah yang warid datang dari Nabi, dari Al-Quran, atau ucapan itu nuansanya untuk menyejukkan hatinya seseorang, mendamaikan orang yang sedang pecah hati, bersengketa, ataupun perkataan dan narasi yang dia buat itu semata-mata untuk idkhalus surur, memasukkan perasaan senang ke dalam hati orang lain. Ilaihi yas'adu, pasti akan naik kepada Allah. Nah, disitulah Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat itu mesti salah satu potongan dari pohon kurma atau pelepah kurma ditaruh di bawah lidahnya, ditaruh di bawah lidah.
agar ketika dia mau bicara, agar ada kesempatan untuk merenung, untuk berpikir, bermanfaatkah apa yang aku ucapkan untuk akhirat saya, atau justru malah menggusur diriku, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz ma yalfidzu min qaulin, setiap lafaz perkataan yang diucapkan, dilafatkan oleh seseorang itu, maka malaikat baik atid ataupun raqib akan mencatatnya. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq, kehati-hatiannya dalam melaksanakan ayat itu, mulutnya itu di bawah lidahnya ada ganjalan dari potongan pelepah kurma. Itu ditaruh di bawah lidah. Ketika dia mau merespon sesuatu, memberikan komentar atau bicara, ada kesempatan untuk melepasnya. Nah, saat antara mau melepas sesuatu yang di bawah lidahnya itu, dia bisa berpikir. Nah, begitulah orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan ini orang yang ring-ring satu, orang yang dekat-dekat dengan Nabi, yang mereka salah satu dari 10 yang sudah mendapatkan garansi masuk surga. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jadi perkataan, ucapan yang thayyib, baik itu kalau tadi dari sisi bahasa, ahli bahasa, berarti sangat bentuk kasih sayang Allahnya. Kasih sayang Allah sangat mudah. Ucapan bisa dipahami orang, tidak dipahami orang, apalagi dipahami, dan itu bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Itu akan naik, langsung naik. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan, apapun kalim, apapun perkataan, apapun lafaz yang nuansanya yuqarribuhu ilallah, mendekatkan seseorang kepada Allah, itu akan ilaihi yas'adu, langsung naik kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit yang ketujuh. Nah, begitulah ayat itu, maksud kami sangat ringan. Hanya kita kadang karena hati kita, kemudian manisnya gula dunia, pikiran kita dipenuhi dan digelitik, diganggu oleh setan, sampai detik-detik waktu pun matahari sampai tenggelam dari terbit seperti pagi hari ini, wirid dan zikir kita ilaman rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, jebol. Zikir pagi yang datang dari Nabi tidak dilaksanakan, kemudian zikir secara mutlaknya tidak dihitung. Makanya meskipun sebagian ahlul ilmi sampai ada yang membid'ahkan tasbih, namun dalam sisi yang lain, maksud kami juga ada ulama karena kehati-hatiannya untuk memastikan garansi mempraktekkan ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kalimat yang thayyib, ucapan apapun yang nuansanya mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia pastikan target saya dalam satu hari istighfar itu 1000, tidak hanya 70 sampai 100, agar menjadikan kekuatan jiwaku, ataupun juga zikir secara mutlaknya, istighfar, kalimat haulillah, la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah, itu adalah simpanan dari beberapa simpanan yang nanti akan dia petik di surga. Ataupun afdalul kalam ba'dal Quran, sebaik-baik lafaz, kalam dan ucapan setelah kalam Allah Al-Quran itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia pastikan sekian ratus, memang untuk artinya memastikan dirinya dalam kesehariannya sebagai wirid itu juga ada yang bolehkan. Maksud kami ketika dia merasa ragu-ragu, tidak ada kepastian dalam kadang hitung dengan jari tangan kita, itu pun juga ada yang bolehkan. Maksud kami memakai, apalagi hitungan yang sifatnya digital, itu lebih enak ketika naik kendaraan berangkat ke kantor, sedang duduk di kantor, atau kita bekerja di pasar dan sebagainya. Ketika lengah dari perkara-perkara apa itu yang kesibukan kita, di sela-sela itu zikrullah kita kuat. Nah, begitulah orang-orang soleh zaman dahulu, bahkan sampai generasi pakar hadis yang termasuk
juga kontemporer begitu, tidak hanya di dalam bulan Ramadan tapi di luar Ramadan, ketika sambil berdagang di samping Masjid Nabawi itu bacaan Al-Quran yang berbunyi bukan kaset dan apa itu tipnya itu, tapi memang pedagangnya sambil nunggu jualan dia membaca Quran di tangannya atau zikrullah itu. Karena ayat itu dihayati ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kalimut thayyib, bukan kalam yang thayyib, kalam itu yang harus hanya makna. Itu dari sisi bahasa. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan tadi intinya sebuah lafadz, sebuah ucapan yang di situ mendekatkan seseorang kepada Allah. Nilainya adalah ilaihi yas'adu, pasti akan diangkat, naik, bukan diangkat. Kalau diangkat nanti yarfa'u. Nah ini beda juga, agar kita merasa yakin akan naik tanpa perantara. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, al kalimut thayyib ilaihi yas'adu. Perkataan yang bagus itu hanya kepada Allah pasti naik. Maka pakai kata so'ada yas'udu. Kemudian rafa'a yarfa'u, yarfa'u itu juga Indonesia diartikan naik atau diangkat. Wal amalu sholihu yarfa'u, dan amalan yang soleh itu akan mengangkat perkataan itu. Nanti banyak hak itu kembali kepada dhamir hak kepada siapa, sekurang-kurangnya ada 3, tapi perbedaan kata-kata yarfa'u dengan yas'adu. Yas'adu juga naik, yarfa'u naik. Yas'adu naik langsung tanpa perantara. Atiflu yas'adu as-sulam, anak itu naik tangga, jadi naik langsung sendiri tanpa dibopong oleh bapaknya, dia bisa naik. Berbeda dengan yarfa'u. Yarfa'u itu naik tapi bedanya lewat perantara. Irtafa yartafi'u, mengangkat. Maka yarfa'illahu, Allah akan mengangkat, menaikkan, bisa dengan gerakan, bisa dengan kedudukan. Kalau naik yas'adu itu naik dengan harokah, dengan gerakan saja. Tapi kalau yarfa'u, naiknya itu naik karena kedudukannya menjadi naik, pangkat, atau bisa dengan gerakan. Nah makanya di situ menunjukkan bahwa kata-kata ucapan seseorang itu yas'adu, naik tanpa perantara. Tanpa perantara. Padahal kita ingat al-kalimut thayyib, kalimat yang thayyib, Syekh Utsaimin, apapun yang mendekatkan seseorang kepada Allah, kalau dihubungkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, betapa dahsyatnya detik-detik itu berlalu, sangat besar kandungannya nanti di akhirat. Tapi kebanyakan orang, kecuali yang dirahmati oleh Allah, lalai. Yas'adu ilaihi, didahulukan ilaihi, harusnya yas'adul kalimut thayyibu ilaihi, takdiru mahaqahu takhir, didahulukan redaksi itu yang harusnya di akhir. Kayak seperti na'buduka wa nasta'inuka, objeknya didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Aslinya na'buduka wa nasta'inuka, tapi sebagai hasr, pembatas, hanya kepada Engkau ya Allah na'bud, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, bukan kepada yang lain. Nah itulah tauhid. Makanya juga dalam ayat ini menggunakan redaksi seperti dalam surat Al-Fatihah urusan ibadah itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, perkataan yang baik itu pasti langsung naik kepada Allah. Betapa ruginya seseorang karena pikirannya, kemudian hatinya yang diingat adalah zikrud dunya, pernak-pernik dunia, sampai waktu berlalu sekian jam keluar dari lisannya, saat dia di dapur, saat dia bersih-bersih rumah, saat dia di pasar, saat bekerja, saat beraktivitas, malah keluar lantunan-lantunan, nyanyian-nyanyian yang sia-sia, yang itu menjauhkan dia dari Allah. Sementara
kanzun min kunuzil jannah, simpanan dari beberapa simpanan yang perbendaharaan yang membuat nanti orang itu tinggi derajatnya di surga adalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian hadis Nabi, tuba liman hudiya wa tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung ketika nanti di padang mahsyar seseorang itu menerima catatan amalnya, di sana tercatat lafaz istighfar yang banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak redaksi itu, tinggal kita tuba, pohon yang besar, atau tuba. Sungguh beruntung benar seseorang yang mendapatkan catatan amal kebaikannya itu, di situ banyak istighfarnya. Itu berlalu karena tidak menghayati ayat ini tadi, atau karena ayat ini tidak ditadaburi, akhirnya 24 jam setiap hari yang dia akan kembali kepada Allah semakin berkurang waktunya, tapi tidak ada kualitasnya. Hidup hanya sekali, makanya jangan sampai salah jalan. Detik-detik waktu kita jangan sampai salah jalan dalam memahami Islam, mengamalkan Islam. Kemudian waktu-waktu kita jangan sampai digelincirkan oleh setan, jalan kita keliru hingga akhirnya penyesalan itu saat ketika sakaratul maut, malaikat sudah betis sudah bertautan, malaikat pencabut nyawa sudah tampak, kemudian disitulah nas'alullah as-salamah wal afiyah, ketika waktu-waktunya dihabiskan untuk zikru dunia, mengingat dunia. Nah itu ayat itu, ilaihi yas'atul kalimut thayyib. Jadi kalimat yang thayyib itu bisa lafadz dari manusia sendiri yang nuansanya untuk mendamaikan orang. Zat lafadznya bukan zikir, tapi konten lafadz itu menyejukkan hati orang, tidak membuli orang, membuat orang itu sejuk hatinya, membuat orang itu tidak pecah hati antara satu dengan yang lain. Itu juga pasti naik langsung tanpa perantara. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hadirin sekalian, saya mau dimakan sebelum syahadat Nabi Muhammad kita, nanti apa syarat dan rukunnya? Zikrullah, yang para ulama membentangkan makna zikrullah itu tidak hanya zikir secara mutlak. Zikrullah sekurang-kurangnya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum li dzikrillah. Orang yang beriman itu hidupnya akan tentram dan bahagia, puas, yang benar-benar puas, itu kalau hatinya bahagia dan puas ketika dengan zikrullah. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu akan tenang. Nah, zikrullah itu korelasinya dengan berbagai ayat. Para ulama menafsirkan, di antaranya, kalau maksud kami nanti laluan dari 5 ini, kalau kita nggak bisa kan milih salah satu, baca Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Walaqad ataina min ladzunna dzikra, sungguh telah datang dari sisi kami kepada engkau Muhammad az-dzikra, Al-Quran. Akulah yang menjaga dzikra, itu juga Al-Quran. Jadi zikir itu tilawatul Quran. Apalagi sampai meningkat mentadaburi, mengunyah-unyah, meresapi maknanya, sudah itu kegiatan yang sangat besar. Makanya tidak ada ibadah yang baik kok disuruh isti'adzah dahulu, berlindung kepada Allah dari setan itu kan ketika masuk WC. Tapi baca Quran kan baik, tapi kok suruh berlindung kepada Allah dari gangguan setan, karena ini satu peluang yang besar merubah hati seseorang. Setan sangat rakus untuk menggoda, maka diperintahkan fa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Itu Quran. Kalau itu meleset, artinya kita hafalan kita ya pas-pasan, juz amma pun belum utuh, terus harus megang Quran. Ketika kita membaca Quran, terus juga ya kalau nggak pakai kacamata, buka Androidnya nggak kelihatan,
bisa dengan zikrullah yang lain. Makna zikrullah dengan sholat. Sholat itu zikrullah. Hari Jumat, ayat Al-Quran yang menyebutkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Maksudnya fas'au, bergegas dan cepatlah ila zikrillah, itu kepada sholat. Berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kalau itu hari Jumat, zikrullah di situ adalah maknanya sholat. Di situ batil dosa ketika berniaga saat khutbah sudah salam, azan yang kedua. Kalau yang menggunakan madhab pendapat azan Jumat itu 2 kali, nah itu juga ada dalilnya. Maksud kami, begitu azan kedua kok dia masih buka toko dan berdagang. Azan kedua dikumandangkan kan berarti khotib sudah di atas mimbar setelah mengucapkan salam itu azan yang kedua dikumandangkan. Maka fas'au ila zikrillah, bergegas dan cepat-cepatlah kamu kepada sholat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai melengahkan, melalaikan. Namanya orang lalai itu kan salah, nggak ngaku salah. Jangan sampai la tulhikum, melalaikan diri kalian tuh lalai gara-gara gegara urusan harta, pernik urusan dunia. Kamu layaknya orang hidup mesti butuh dan hajat urusan dunia. Tapi dihadir di hati-hati oleh Rasulullah lewat firman Allah ini, la tulhikum amwalakum wala auladukum. Harta dan anak pinak kamu, urusan harta kamu dan anak kamu jangan sampai melalaikan kamu an zikrillah ay anis sholah. Jangan sampai melalaikan zikrullah, itu lari dari urusan sholat. Makanya mampu kita para bapak, generasi tabi'ut tabi'in, generasi tabi'in, ulama yang agung di Madinah, namanya Sa'id bin Musayyib. Itu perkataannya diabadikan di aqwalus salaf, qaulun wa amalun. Jadi salaf qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatannya itu direkod oleh para ulama sampai terkumpul sekian buku yang berjilid. Itu diantara yang kami terkesan, beliau itu 30 tahun, ada dua perkataan, tidak pernah selama 30 tahun ada kumandang azan kecuali aku sudah di Masjid Nabawi, kecuali aku sudah di dalam masjid. Itu perkataannya 30 tahun. Terus perkataan yang lain yang diriwayatkan dari jalur lain, beliau itu 40 tahun 40 tahun. Ulama fikih, ahli fikih Madinah ini 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Meskipun mungkin azan dia baru bergegas dari rumah, tapi redaksi yang kedua 40 tahun tidak pernah ketinggalan Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir dari sesuatu yang halal jadi haram. Namanya takbiratul ihram. Halal noleh kiri kanan, begitu takbiratul ihram haram noleh kiri kanan, haram melihat ke atas, karena sudah masuk ritual sholat. 40 tahun. Maka kadang kita, ya Allah, rasa cemburu. Mereka manusia, kita manusia, mereka punya istri, mereka punya anak. Hanya saja mujahadahnya detik-detik waktu, fokusnya maintenance of object, dia setia benar terhadap tujuan yang pokoknya dalam hidup itu, yaitu membangun prestasi dan sukses akhirat. Itu dari sisi menjaga waktu dan ibadah seperti itu. 40 tahun takbiratul ihram imam tidak pernah ketinggalan. Makanya sampai perkataan di bab itu, bab kesungguhan ibadahnya, ini perkataan orang kalau sampai dia meremehkan takbiratul ihramnya imam, takbiratul ihram rawatib 5 waktu, sholat wajib 5 waktu itu, saksikan, ketahuilah kalau kamu sampai tersentuh orang yang suka kebiasaannya meremehkan, mengabaikan, tidak ada perhatian terhadap takbiratul ihramnya imam, orang itu najis.
Sampai begitu. Buat sebuah statement pernyataan, kalau kamu disentuh bermuamalah dengan orang yang orang itu suka meremehkan takbiratul ihram imam, artinya meremehkan sholat jamaah, merasa ringan ketinggalan berjamaah 5 waktu itu dari takbiratul ihramnya imam, orang itu najis, dalam kondisi najis. Sampai sebegitu. Itu juga tidak ngawur, basiroh, istimbat hukum, kehati-hatiannya di dalam mempraktekkan hadis Nabi, orang yang mampu selama 40 hari saja, 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Garansi dari Nabi apa? 2 garansi. Mereka akan terjaga dari sifat munafik, hatinya, lisannya dan perbuatannya. Saksikan orang keluar, berangkat, pulang pergi, pagi sore ke masjid, itu adalah ahlul iman. Ahlul iman. Yang dicari apa? Masa ada nuansa politik ke masjid, nyari pengaruh ke masjid, atau nyari dunia di masjid yang ada karpet seperti ini. Saksikan, mesti dia orang mukmin kalau pulang pergi, pagi sore, malam ataupun siang, sering ke masjid, itu ahlul iman. Nah, itu Nabi negaskan, kalau sampai mampu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya itu 40 hari, selamat dari sifat munafik. Nomor 2, dia selamat dan dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar. Tapi ya berat. Sudah sampai etapa yang terakhir, mampu 1 bulan penuh, dimanapun kita berada, takbiratul ihram imam kita kejar, kadang jebol sekali. 40 hari itu harus utuh. 5 waktu itu takbiratul ihram. Lah ini orang-orang zaman dahulu hadis itu direspon dengan sungguh-sungguh. Jadi aqimis sholat lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Itu dalam urusan itu dijabarkan oleh Nabi, takbiratul ihramnya imam ketika sholat berjamaah nggak ketinggalan. Tidak hanya 40 hari, 40 tahun tidak pernah aku ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar. Kayak antara jurang sini dengan jurang yang sana, kehidupan orang hari ini. Maksud ada rapat ini dan itu, di atas segalanya adalah Allah. Maka kita harus jelas, tegas seperti itu. Nah begitulah as-sholat, tilawatul Quran. Itu makna zikrullah, hati kita jadi kuat. Kalau tidak demikian, juga zikir pagi dan sore, al-adkar, as-sobah wal masa, yang paket patennya kami tegaskan, para ulama tidak ada makna zikir yang sangat kandungannya sangat dahsyat, urusan penjagaan dirinya di dunia dan balasan nanti di akhirat, melainkan zikir pagi dan sore yang datang dari Nabi, paket dari Nabi dibaca pagi dan sore, itu dilazimi oleh seseorang. Itu makna zikrullah, zikir pagi dan sore yang makan waktunya 15-20 menit. Kalau kita mengambil yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirnya 100, subhanallah wa bihamdinya 100 dan sebagainya, itu paling 15 menit. Nah, paket-paket wirid pagi, zikir sore kita lazimi. Kalau tidak demikian, juga makna zikrullah dalam mempraktekkan ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholeh, itu agar kita tidak kehilangan detik-detik waktu, ya zikir secara mutlak. Zikir secara mutlak. Ingat, pasti akan naik langsung tanpa perantara ucapan yang keluar dari kita, ucapan yang diucapkan seseorang, zikir dari seseorang itu. Al-kalimut thayyib, kalimat, lafaz, ucapan yang intinya mendekatkan dirinya kepada Allah, itu langsung naik kepada Allah tanpa perantara. Nah, itu bisa makna zikrullah itu zikir secara mutlak. Maka tidak ada ucapan dan tidak ada perkataan, tidak ada lafaz yang terbaik setelah Al-Quran kecuali subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu hadis. Atau hadis yang lain, la an akul, sungguh ketika aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ahabba ilayya, itu zikir itu lebih aku cintai mimma tala'at alai syamsu, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari dalam
setiap hari itu. Begitu urgennya zikir itu. Nah itu zikir secara mutlak, tidak hanya itu, atau istighfar seseorang, kalimat la haula wala quwata illa billah, atau salawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap detik, setiap saat pastikan kekuatan ini yang akan bisa menjadikan kita hidup ini jelas detik-detik waktu kita. Kan kasihan, ngeri sekali, udah umur-umur begitu malah keluar dan lantunannya musik-musik dan nyanyian dikeras-keraskan di dalam rumahnya. Malah dia membaca yang tidak jelas, menjelajahi sesuatu yang tidak jelas dalam Androidnya. Zikrullahnya jebol, pagi dan sore tidak pernah zikir. Kemudian pada sholat juga tidak khusyuk zikirnya. Zikir mutlaknya tidak ada hitungan, ngawur, tidak pakai ukuran. Maksud kami memastikan dalam sehari Nabi itu istighfarnya tidak kurang antara 70 sampai 100. Nah sementara berlalu waktu itu bagi ahlul iman. Nah ini yang kita maksud kami optimalisasi detik-detik waktu kita yang diukur dengan orang-orang soleh zaman dahulu jauh. Itu zikrullah secara mutlak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, ataupun juga Allahumma sholli ala Muhammad, dan zikir-zikir yang lain. Kalau tidak demikian juga begitu memahami ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah zikrullah itu akan menenteramkan hati seorang adalah begitu diterima takdir yang jelek, musibah, artinya takdir yang tidak disenangi, kembali dia ini adalah yang terbaik bagi kita. Maknanya iman pada rukun iman yang nomor 6, iman kepada takdir khairuhu wa sarruhu, itu dari perspektif manusia. Takdir yang baik ataupun takdir yang jelek itu redaksi dari sudut pandang manusia. Semua takdir itu dalam akidah baik. Maksudnya redaksi takdir yang baik ataupun yang jelek itu dari perspektif manusia. Seolah-olah jelek, tidak menyenangkan. Tapi itu sebenarnya seperti obat, pahit, tidak disenangi. Tapi kesudahan ketika dia meminum obat itu adalah ada kesembuhan. Sama, semua takdir yang baik ataupun yang jelek itu di sisi Allah, takdir khairuhu wa sarruhu, takdir itu semuanya adalah baik. Maka hakim, Allah itu maha bijaksana, hakim ala syariatihi, hakim bijaksana, syariat ini semuanya baik. Wong Allah yang menciptakan manusia. Syariat Islam yang jadi target perjuangan seluruh pergerakan Islam dunia, yang ditakuti oleh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kepada para aktivis di berbagai belahan dunia yang mereka mengusung target perjuangannya bagaimana Islam tegak itu. Islam itu hakim. Ini maksud kami, kita sudah dipilih oleh Allah. Nabi kita itu nabi yang terbaik. Ini mukadimah syahadat ana Muhammad Rasulullah. Nabi kita adalah nabi yang terbaik. Dari seluruh para nabi ada berapa ratus ribu nabi, sekian ratus rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terbaik. Dalam sejarah sirah nabawiyah itu, ana sayyidu Adam, ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid, tuan keturunan manusia yang terbaik. Dan itu bukan sebuah kesombongan dan aku banggakan. Itu sabda Nabi. Nabinya nabi terbaik, wahyunya, kalam Allahnya, firman Allah, Al-Quran adalah firman Allah yang terbaik dari kitab suci yang dari langit yang lain, daripada Taurat, Injil, Zabur, ataupun suhuf-suhuf yang lain. Ditambah lagi syariat Islamnya, konten di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah syariat yang terbaik. Tidak hanya dimensi saat itu hanya sebuah kaum, Nabi dan Rasul zaman dahulu hanya untuk satu kaum, tidak cocok dengan kaum yang lain. Tapi Nabi kita itu kafatan linnas, seluruh manusia dari berbagai etnis, kabilah, suku dan bangsa, kemudian juga dawaman, terus menerus
lintas generasi dan zaman sampai nanti hari kiamat. Ini jalan ini yang harus kita banggakan, kemudian kita perjuangkan, kita pegang erat, meskipun sekian puluh atau sekian ratus ya miliar manusia kalau dikalkulasi hari ini mereka tidak di atas Islam. Tapi kita berbangga coba dengan memahami akidah seperti itu. Mereka bertengkar, bingung, ragu-ragu kalau agama Hindu itu dirongrong. Para pemegang, terjadi banjir besar-besaran yang masuk Islam dari agama Hindu di India. Masuk Islam. Kristen pun di Tanah Toraja, Tanah Toraja, simbol tempat Kristen, banjir besar-besaran, jadi mu'alaf, jadi muslim, masuk Islam. Karena para pakarnya, bagaimana Tuhannya jatuh ketika acara Natal, patungnya dan sebagainya. Itu ketika seseorang bebas merdeka, memikirkan nuraninya itu, bergolak dan merenung sedikit, hanya di Islamlah jawabannya. Lah maka kita telah dipilih oleh Allah dari kecil sudah Islam, tinggal kita kuatkan, kita mujahadakan kembali kepada Allah, jangan sampai cedera ikrar syahadat tauhid dan syahadat Rasul kita itu. Karena hari ini gelombang banjir Islam tinggal nunggu tsunami-nya yang ada di India itu. Kantong-kantong Kristen meskipun Natal dipublikasi yang sifatnya rekayasa seperti itu, sebenarnya banjir Islam. Mereka dari orang Hindu pada masuk Islam, profesor, doktor, tapi kastanya kasta rendahan di orang Hindu tidak akan bisa naik. Maka satu-satunya solusi, inna akramakum indallahi atqakum. Profesor, doktor, tapi agamanya Hindu, mereka dari kecil itu di kasta yang rendahan, kasta apa itu, Brahmana atau kasta yang rendah itu, dia akan tidak bisa di dalam strata sosial orang India itu naik, karena kastanya sudah rendah. Hanya Islam yang mengangkat mereka. Maka ditakuti benar oleh pimpinan India itu, ditakuti benar para petinggi dan orang-orang besar Kristen itu, karena hari ini sebenarnya banjir Islam dari Kristen, banjir Islam dari orang-orang Hindu di berbagai belahan dunia itu besar, hanya tidak dipublikasi saja. Tidak dipublikasi. Nah inilah maksud kami. Nabi kita Nabi yang terbaik. Wahyu Allah, kitab yang terbaik dari wahyu Allah Al-Quran. Kemudian syariat yang dibawa dari syariat yang terbaik ini kita pegangi dengan sungguh-sungguh, kita perjuangkan. Hidup hanya sekali, jangan sampai salah jalan. Jangan sampai salah jalan. Kembali ke akhirat yang hanya ada surga dan neraka itu. Begitulah Bapak sekalian, perkara-perkara yang bukan perkara baru, tapi kami berangkatkan dari ayat dan hadis tadi, ayat ilahi yas'adul kalimut thayyib. Jadi ucapan zikrullah atau ucapan yang itu bukan zikir tapi nuansanya menyenangkan hati orang, mendamaikan hati orang, itu langsung naik tanpa perantara menjadi catatan amal soleh ilahi, dan pasti hanya kepada zat Allah. Itulah kalimat yang thayyib atau kontennya yang thayyib, ucapan manusia tapi intinya adalah kebaikan, itu langsung naik ke Allah tanpa perantara. Berbeda dengan amalan-amalan soleh itu akan yarfa'u, itu diangkat dan dinaikkan kedudukan dan derajatnya. Tapi kalau ucapan langsung, jangan subhanallah, alhamdulillah, itu langsung tanpa perantara. Nah begitulah keagungan daripada syariat Islam ini yang diberikan pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.